Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kami mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kecil, yang besar, yang disadari, yang tidak disadari, yang pernah kita minta atau kita tidak minta tapi Allah kasih. Semuanya kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah seraya berkata alhamdulillah. Semoga Allah membimbing, menuntun, mengarahkan kita galau untuk bisa tepat, pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sama-sama mengaji bab tentang keutamaan menunaikan zakat. Jika pertemuan-pertemuan kita yang lalu kebanyakan atau bahkan seluruhnya, beberapa pertemuan yang lalu itu tentang keistimewaan sholat, mulai yang wajib, yang sunnah, berjamaah dan seterusnya. Maka hari ini tentang keutamaan menunaikan zakat. Yang pertama sudah barang tentu, wahia ruknun minal arkanil lati yanbani 'alaiha al-Islam. Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Tapi perlu kami tegaskan, yang dimaksud zakat di sini zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib, tapi bukan rukun. Jadi yang selama ini kita hafal Islam rukunnya ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Yang dimaksud zakat bukan zakat fitrah. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena sebagian kaum muslimin itu mengira kalau sudah bayar zakat fitrah, alhamdulillah rukunnya sudah kita tunaikan. Tidak, itu bukan rukun. Meski itu wajib, tapi bukan rukun. Kalau yang rukun itu apa Ustaz? Zakat mal, emas, peternakan, perkebunan, barang tambang, harta karun, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan zakat mal yang merupakan rukun Islam. Nah, yang kita nak bahas ini tentang keutamaan zakat mal, zakat yang merupakan rukun Islam. Jadi kita yang alhamdulillah sudah ngaji ini harus ngerti. Jadi rukun Islam itu zakat, yang dimaksud bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Dan ini sering dilalaikan. Kenapa dilalaikan? Karena sebagian mengira aku sudah bayar zakat fitrah berarti selesai. Alangkah enaknya, cuma 2,5 kg beras. Bukan itu. Dia punya kebun, dia punya sawah, panen setahun 2 kali, bayar zakatnya. Dia punya hewan ternak sampai jumlahnya 40 bahkan lebih, bayar zakatnya. Punya emas lebih dari 85 gram, bayar zakatnya. Itu yang dimaksud dengan zakat mal, dan dia adalah salah satu rukun Islam. Namanya rukun untuk mudah membayangkannya, tiang-tiang nina.
Jika tiang utama dari bangunan ini misalnya yang ini sholatnya, pondasinya ini syahadat, ini tiang sholat, ini tiang zakatnya. Sekarang kita robohkan yang siko ini, apa yang terjadi kira-kira? Goyah, miring, bahkan mungkin mengancam bangunan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan rukun. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, ya, ia riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau 5 pilar, 5 rukun. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa iqamis salat, menunaikan zakat, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji, wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan. Jangan sampai kita nggak tahu rukun Islam. Kenapa? Saya pernah lihat satu video di Timur Tengah yang biasa disebut dengan sosial eksperimen. Ini sebagian wong buat vlog, buat YouTube, buat video, jegat wong atau nyetop ke wong di jalanan, ditanya, bisa nggak nyebutkan rukun Islam? Gampang nih ya, katanya. Apa dia rukun Islam? Ketika ditanya, dia jawabnya gampang. Tolong disebutkan rukun Islam itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, salah. Dan jangan dikira di Indonesia pacak jawab galau. Coba Bapak jegat orang muslim pinggir jalan itu, sebutkan rukun Islam berapa? Belum tentu jawab bisa ngertinya. Iya, jadi jangan sampai tidak tahu rukun Islam. Yang tahu jangan sampai nggak melaksanakan. Ya. Nah, pada malam hari ini kita fokuskan kepada keistimewaan zakat. Wazakatu minal a'mal allati tujibu dukhulal jannah. Nah, salah satu keistimewaannya bahwasanya orang yang menunaikan zakat insyaallah wajib dapat surga. Ya salam, wajib dapat surga. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin", tidaklah ada seorang hamba, yusalli salawatil khams, dia jaga salat yang 5 waktu, wa yasumu Ramadan, kemudian dia tunaikan puasa Ramadan, wa yukhrijuz zakah, menunaikan zakat, wa yajtanibul kaba'iras sab', kemudian meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga, wa qila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, udkhul bisalamin, silahkan masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Masya Allah, nikmat sekali. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, meninggalkan dosa-dosa besar yang 7. Apa yang dosa-dosa besar yang 7? Syirik, riba, bunuh, zina, kabur saat perang, sihir. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ijtanibus sab'al mubiqat, hindari 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, ya saya sebutkan, pertama syirik, yang kedua qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang tanpa di alasan yang benar. Yang ketiga, makan riba. Yang keempat, makan harta anak yatim. Yang kelima, zina. Yang keenam, sihir. Ini saya tidak sebutkan secara urutan nih. Sihir. Yang ketujuh, kabur saat perang. Maksudnya
musuh lagi nyerang, kata pemimpinnya serbu, melok dia, balik lagi. Nah ini tawalli yaumaz zahf, namanya kabur belot saat itu dosanya besar. Nah kalau orang jaga sholat, puasa, kemudian meninggalkan dosa-dosa besar tadi dan membayar zakat, nanti di akhirat dia akan dipanggil oleh Allah, hai si fulan, udkhul jannah bisalam, silahkan masuk surga dengan penuh keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam riwayat yang lain yang hampir sama maknanya, bahwasanya orang yang menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan, ya insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan jaraknya ini dekat antara Nabi dengan sahabat Mu'adz. Nah, karena posisinya lagi dekat sembari jalan itu, momentum ini tidak disia-siakan oleh Mu'adz bin Jabal. Akhirnya beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar." Nabi, tolong beritahukan aku dengan amalan yang bisa membuatku masuk surga, memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Jadi sahabat Mu'adz ini di safar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan orang ke surga dan menjauhkannya dari api. Apa jawaban Nabi Muhammad? Laqad sa'alta 'an 'azim. Sungguh kamu telah bertanya perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasir. Dan itu meski besar, tapi sebetulnya mudah bagi yang dimudahkan Allah. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi. Apa saja itu yang bisa memasukkan orang ta'budullah, nyembah Allah, sujud sama Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak berangkat ke dukun, percaya dengan ramalan dukun, macam-macam, nyembah patung dan sebagainya. Wa tuqimus shalah, negakkan salat, wa tu'tiz zakat, menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjul bait, kemudian menunaikan ibadah haji. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah ada orang juga bertanya hal yang sama. Nabi, berikan aku petunjuk dengan amalan yang jika amalan itu aku lakukan aku masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, sembah Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, salat, zakat, puasa, haji. Apa kata laki-laki itu? Insyaallah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawa ini ada di tangan Allah, kata laki-laki yang bertanya tadi, aku nak balik ke rumah dan aku akan lakukan yang 5 itu, enggak aku tambah yang lain. Paham enggak kira-kira? Jadi ada pernah seorang laki-laki datang ke Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasulullah, berikan aku petunjuk amalan, kalau pacak jangan banyak-banyak lah, yang penting aku amal ke, aku istiqomah, aku pacak masuk surga. Kata Nabi, gampang, sembah Allah, jangan syirik dengan yang sembah selain Allah, salat, zakat, puasa, haji, 5 ini kamu lakukan surga. Baik ya Nabi, saya akan lakukan 5 itu dan aku tidak nambah lagi yang lain. Artinya salat yang wajib nyobai, sunnahnya tidak, puasa yang wajib nyobai, yang ini tidak, haji yang wajib nyobai, yang sunnahnya tidak. Itu baik, insya Allah aku akan komitmen ya Rasulullah. Balik uang itu. Setelah orang itu pergi, Nabi berkata kepada sahabat yang lain, apakah kalian senang untuk melihat ahli surga? Apakah kalian mau senang melihat penduduk ahli surga? Mau lihat laki-laki yang barusan datang ini? Ini min ahlil jannah. Ini orang insya Allah ahli surga. Sebetulnya kalau kita ibadah dan menjaga yang wajib-wajib saja, insya Allah dengan itu bisa masuk surga. Cuma setan itu
Luar biasa cara menggoda kita. Kita dibuat sibuk dengan yang sunnah, kadang-kadang lupa dengan yang wajib. Buktinya apa Ustaz? Nah, sholat Idul Fitri penuh Masjid Agung sampai Kertapati sana, Jembatan Pacak. Betul deh. Apa hukum sholat Idul Fitri? Sunnah. Sholat subuh di hari yang sama, bukan hari lain, di hari yang sama, 2 saf. Itu wong yang lain itu kemana lah kira-kira ya? Luar biasa. Mohon maaf dengan segala hormat. Kalau yasinan, tahlilan penuh, rami. Bukan aku anti tahlilan ya. Insya Allah kita juga mengamalkannya. Penuh. Sampai suatu ketika saya pernah datang yasinan di dekat rumah sendiri, tidak jauh-jauh, ya jarak-jarak setengah kilo kali, atau tidak nyampe. Begitu masuk ke ruangan itu, di rumah itu, ku jingok tangan kanan, sebelah kiri. Kok udah kata yang kenal aku ya? Tidak pernah lihat maksud aku tuh. Bertanyalah aku sama sesepuh kami di situ. Pak Haji, ini wong sini atau mana? Wong sini lah Ustaz. Aku kira wong luar datang. Wong sini lah Ustaz. Nah, kenapa tidak jingok ke masjid Ustaz? Itulah Pak Ustaz. Mereka ini semangatnya kalau yasinan. Tapi kalau sholat 5 waktu sepi. Hari raya kurban panitia itu biasanya tidak sholat itu. Yang tidak sholat ke masjid maksudnya. Tidak tahu kalau sholat di rumah. Yang tidak pernah kelihatan jauh. Itulah setan. Padahal kalau dia menjaga yang wajib aja, andai kan nggak sanggup tahajud ya tidak apa-apa, nggak sanggup sholat duha nggak apa-apa, nggak sanggup sholat tahiyatul masjid, witir dan lainnya, yang penting 5 waktunya nggak tinggal. Bahkan qobliyah, ba'diyah, andai pun tidak punya kemampuan dan lain sebagainya, jaga yang wajib. Nggak bisa sedekah, nggak apa-apa, yang penting kalau hartanya cukup nisab bayar zakat. Nggak bisa puasa Senin Kemis, nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak bisa puasa Daud, puasa Bait 3 hari setiap bulan, puasa Syawal, Asyura, nggak bisa semua, nggak apa-apa. Tapi Ramadan dia puasa. Insya Allah kata Rasulullah, apakah kalian ingin melihat ahli surga? Pengen ya Nabi, ini orang yang baru datang nanya tadi, min ahlil jannah. Insya Allah dia adalah calon penghuni surga dengan menjaga yang wajib. Cuma itulah, setan itu pacak membuat indah. Yang sunnah dibuat lebih indah daripada yang wajib. Akhirnya fokus dengan yang sunnah, lupa dengan yang wajib. Kira-kira jelas? Insya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, "Ukfulu li bisittin akful lakum bil jannah." Jamin aku kalian melakukan 6 hal, ku jamin untuk kalian surga. Kata Nabi, jamin kepadaku kalian mau melakukan 6 hal, maka aku yang menjamin kalian dapat surga. Apa itu ya Rasulullah? As-salah, salat, az-zakah, zakat, wal amanah, amanah, wal farj, kemaluan, tidak berzina dan lain sebagainya, wal batn, perut, jangan sampai makan yang haram, wal lisan, lidah, jangan ribahin orang, jangan rendahkan orang, jangan nuduh orang. Berapa Pak? Salat, zakat, amanah, kemaluan, perut, lisan, mulut. Itu bisa dijaga. Insya Allah Rasulullah yang menjamin untuk kita surga. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi seorang laki-laki datang ke Nabi. Berkata Nabi, aku nih hartanya banyak, keluargaku juga banyak,
Akhbirni ya Rasulullah kaifa asna'u wa kaifa unfiq. Berikan aku petunjuk ya Rasulullah bagaimana aku harus berbuat dan bagaimana aku harus menginfakkan. Aku ni wong kayo, anak banyak. Mak manalah kira-kira aku berbuat dengan hartaku ini? Apa kata Nabi? Tukhrijuz zakata min malik. Tunaikan zakat hartamu. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Sesungguhnya zakat itu pensuci yang mensucikan dirimu. Kemudian tasilul aqriba, silaturahim dengan kerabat, wa ta'rif haqqal miskin, tahu haknya orang miskin dan tetangga dan orang yang meminta-minta. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi lain, Pak, disebutkan waz zakatu qantaratul Islam. Zakat itu semacam jembatan bagi Islam. Maksudnya jembatan, Ustaz, begini, Pak. Nanti di hari kiamat, annal muslim yamurru yawmal qiyamati ala jisrin mamdudin ala matni jahannam. Nanti di hari kiamat orang muslim itu akan melalui jembatan, kurang lebih gambarannya mak ini, Pak, jembatan di bawahnya itu neraka. Jadi kalau dulu ketika kami belajar, guru-guru kami itu mengilustrasikannya mak ini, Pak. Ini neraka galau. Sampai mulai dari yang kerak neraka sampai yang di atasnya, sampai yang paling pinggir namanya neraka sakor. Neraka sakor. Setelah itu baru pinggiran surga. Surga, puncaknya Firdaus. Yang bawah ini namanya Jahannam. Fiddarkil asfali minan nar. Keraknya neraka. Nah, kita ini menuju surga ini akan melewati jembatan ya. Jalan ini. Ada uang baru langkah sekali, plung masuk. Bunyinya plung kurang lebih gerbuk, belum nyampe lah hangus. Asapnya bela menghanguskan, hancur. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muzakki ya'buruha. Orang yang menunaikan zakat mal akan melewatinya dengan mudah, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya hartanya sampai dengan nisab, sudah datang haulnya, dia tunaikan zakatnya, akan melalui jembatan itu dengan sangat mudah. Sedangkan orang yang punya harta tapi tidak mau bayar zakat, wa ghairul muzakki hinama yasilu ilaiha la yumkinuhu al-'ubur fayaskut fi nari jahannam. Begitu melangkah baru berapa langkah jatuh dan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kalau kami Ustaz yang tidak banyak harta nih mak mano, harta kami cak aja tidak sampai nisab, ya sudah, tidak wajib. Insya Allah kita punya jembatan jalur lain, punya juga cara lain untuk bisa cepat masuk. Apa Ustaz? Misalnya sholat 5 waktunya, jangan ini zakat, tidak. Alasannya kalian miskin, tidak punya duit. Haji tidak, puasa tidak, sholat tidak. Terus jembatannya apa ke surga itu kira-kira? Ada jembatannya dari benang merah. Begitu dilangkahkannya langsung putus. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Islam itu ada 8 saham. Artinya terbentuk ya, terdiri dari 8 saham. Apa saja? Islam, salat, zakat, puasa, haji, amar bil ma'ruf nahi munkar, wal jihadu fi sabilillah wa qad khaba man la sahmalah. Sungguh menyesal, merugi orang yang tidak punya bagian sama sekali. Salat tidak, zakat enggak, puasa enggak, haji enggak, amar ma'ruf enggak, nahi munkar enggak, jihad enggak. Sungguh orang ini adalah orang yang sangat merugi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang yang menunaikan zakat disebutkan oleh Nabi Muhammad, man adda zakata malihi, barang siapa yang menunaikan zakat malnya, faqad dhahaba anhu syarruh, sungguh telah hilang darinya keburukan.
Maksudnya keburukan mana Ustaz? Artinya adalah orang yang punya harta, ya, orang yang punya harta, kemudian menunaikan zakatnya, insya Allah hartanya di akhirat nanti dia tidak akan diazab oleh Allah, baik di kubur ataupun nantinya di alam yaumil qiyamah, di akhirat. Bahkan Pak, ini sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Saya singkat saja ini. Orang yang punya harta zakat, misalnya dia punya kambing sampai 45, berapa kena zakatnya itu Pak? Orang kalau punya kambing 40 itu zakatnya satu kambing wajib keluar. Oh sayang nian Pak Ustaz 3 juta. Akhirnya tidak bayar. Punya emas 85 gram, kena zakat berapa zakatnya? 2,5%. Berapa lah 2,5 Pak? Anggaplah 100 gram. Jadi kalau 2,5%-nya 2,5 gram. Berapa harganya sekarang? 2,5 juta. 2 juta. Oh sayang nih, saya saro mak ini hari 2,5 juta nyari. Akhirnya nggak bayar zakat. Orang yang semacam ini, Bapak Ibu, na'udzubillahi min dzalik, nanti hartanya itu akan berubah menjadi ular yang tak berambut, seperti ular botak, bertaring tajam, dililitkan di dalam lehernya. Dililitkan di lehernya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahul malan, barang siapa yang diberikan Allah harta, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu yaumal qiyamah, akan diperumpamakan untuknya di hari kiamat, syuja'an aqra', ular laki-laki yang botak, lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah, memiliki dua taring yang dililitkan di lehernya, thumma ya'khudhu bilih zamataihi, yakni shidqai, kemudian dengan rahangnya ular itu memakan orang yang tidak mau menunaikan zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang lain Sayyid Muhammad menjelaskan, zakat itu benteng yang melindungi orang dari, melindungi hartanya dari kemalingan dan kesia-siaan. Maksudnya, orang yang punya harta sampai pada nisabnya sudah harus bayar zakat tapi tidak bayar zakat, maka hartanya dua kemungkinan. Kalau nggak dimaling orang, akan habis dengan sia-sia tanpa berkah. Dikira dia dengan tidak bayar zakat itu makin sukses, makin kaya. Tidak. Kalau nggak dipaling, atau yang kedua, akan hilang sia-sia, habis begitu saja tanpa bekas, nggak ada manfaatnya. Sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad, hassinu amwalakum bizzakah, lindungi, bentengi harta kalian dengan zakat, karena kalau nggak dibayarkan zakat ada yang malingnya. Tidak ada yang maling, akan habis dengan sia-sia. Banyak Pak kisahnya itu. Orang kaya disuruh bayar zakat, tak galak bayar zakat, habis baik, anaknya ribut, pembunuhan, macam-macam. Kemudian kata Rasulullah, wadawu mardakum bisadaqah, dan obati keluargamu yang sakit dengan bayar sedekah. Jadi zakat itu melindungi harta dari maling dan kesia-siaan, sedekah untuk mengobati orang sakit, wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a'i wa tadarru', dan hadapilah gelombang-gelombang ujian hidup dengan terus berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabda Nabi. Lindungi hartamu dengan zakat, obati penyakit saudaramu dengan sedekah. Makanya kalau ada orang sakit atau kita sendiri sakit, ada rezeki, sedekahkanlah, niat syifa, niat insya Allah Pak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang membayar zakat itu telah terlindungi dari hal yang disebut dengan timbunan, menimbun harta. Dilindungi apa Pak? Dari perbuatan menimbun harta. Maksudnya apa Ustaz? Disebutkan oleh Nabi, kullu malin, semua harta, wa in kana tahta sab'i aradin, andaikan disimpan di bawah bumi yang nomor 7, dia punya harta, andai kata disimpan yang paling bawah, ditimbunnya, tapi dia bayar zakat, maka yang dia simpan itu bukanlah termasuk penimbunan, karena dia sudah bayar. Sebaliknya, semua harta yang enggak dibayarkan zakatnya, meski dia ada di muka bumi, di permukaan, dianggap telah menimbun harta. Kira-kira paham Pak? Kata Nabi, andaikan kamu, kita ini manusia, punya harta ditimbun di lapisan bumi yang ke-7, tahta sab'i aradin, tapi sudah bayar zakatnya, termasuk orang itu tidak dianggap menimbun harta. Tapi kalaupun hartanya di luar kelihatan galau, nggak ada yang disimpan di berangkas, nggak ada yang disimpan di bawah tanah, tapi dia nggak bayar zakat, dianggap nimbun walaupun barangnya memang nggak ketimbun. Nah memang kalau nimbun, kenapa Ustaz? Kalau orang nimbun harta, nanti silakan baca, ya diulang-ulang dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menimbun emas, menimbun ini artinya apa Pak? Nggak mau bayar zakat Orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak infakkan itu di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar pada orang-orang itu azab Allah yang pedih menunggu kedatangannya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Nanti hari di mana emas itu akan dibakar, emas hartanya itu Pak akan dilelehkan dengan api neraka di Jahannam. Setelah itu diapakan Pak? Disetrika, yang panas mendidih itu disetrikakan, jibahuhum, di jidatnya, wa junubuhum, di perutnya, wa zuhuruhum, di punggung-punggung mereka, sembari dikatakan oleh malaikat, hadza ma kanaztum, inilah harta yang dulu kamu timbun, gak kamu keluarkan zakat, sekarang menyiksa kamu sendiri. Rasakan, kata Allah, fadzuqu, maka rasakanlah harta-harta yang kalian simpan. Kira-kira jelas maksudnya Pak? Jadi orang yang sudah wajib zakat tapi tidak mau bayar zakat, itu hartanya nanti akan jadi bahan setrika dari api neraka yang panasnya luar biasa, disetrikakan di jidat orang-orang yang nggak mau bayar zakat, sembari dikatakan oleh malaikat, tahu nggak ini setrika dari mana sumbernya? Panasnya ini dari mana? Dari mana? Harta yang kamu simpan-simpan, kamu sayang-sayang, tidak kamu tunaikan zakatnya. Nah, rasakanlah. La haula wala quwata. Tetapi kalau orang sudah bayar zakat, insya Allah sudah membebaskan dirinya dari keburukan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami masuk ke fasal berikutnya, ada beberapa hal atau ada satu hadis mungkin ingin kami bacakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajat kedua ibadah paling penting itu salat, yang kedua adalah zakat.
Kemudian Nabi berkata, ada 3 amalan yang orang jika dia mampu melakukannya, dia akan merasakan manisnya iman. 3 amalan yang kalau orang mengamalkannya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Menghamba, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tayyibatan biha nafsuh, ya, dengan penuh jiwa yang ikhlas menunaikan zakat. Tapi ingat nih Pak, rafidatan alaihi kulla yaum, dan jasadnya ini, tubuhnya ini semangat betul ya mencari harta demi bisa menunaikan zakat. Walam yu'til harimah walad darinah walal maridah walal syaratal laimah. Dan dia ketika mau bayar zakat, tidak membayar zakat dengan sapi atau hewan yang sudah tua. Harimah itu tua, dia punya 40 kambing, nak nunaikan zakat, dicarinya zakat. Oh inilah kambing cari nak mati seminggu lagi, bayar ke bayar? Bayar zakatnya pakai apa? Kambing yang sudah nak mati. Orang yang semacam ini nggak dapat manisnya iman itu. Atau dia mengeluarkan zakatnya walad darinah. Apa itu darinah? Jarba. Apa itu jarba? Kurap, tahu kurap Pak? Berpenyakit gatal. Begitu dihitung, dia nanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, aku ini punya kambing 40, berapalah zakat aku sih kok? Keluar ke ya? Insya Allah Pak Ustadz. Datang dia ke kandangnya, dicarinya. Oh ini ada kambing, caknya lah kurapan ini. Lah penyakitan gatal, ini baiklah, ini baik, zakat kelah. Nah, penyakit kurap. Walal maridah, enggak juga yang sakit. Walal syaratal laimah, atau kurus tinggal kulitnya baik. Sampai orang semacam ini enggak akan merasakan manisnya, tetapi yang dia akan bayar adalah yang bagus, yang baik. Ya, walaupun Allah tidak pernah menuntut kepadanya untuk mengeluarkan yang terbaik. Misalkan 40 ada kambing terbaiknya, dia nggak sanggup karena itu untuk bibit misalnya, untuk dia keluarkan yang sedang saja, itu sudah cukup untuk bisa merasakan manisnya iman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke fasal yang berikutnya, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama begini Pak, syariat zakat itu menjadikan usaha orang muslim menjadi indah. Menjadi apa Pak? Indah sekali. Maksudnya gimana Ustaz? Bayangkan Pak, orang muslim keluar pagi-pagi nak berdagang ke pasar 16, dagang ke rukonya, di hatinya itu ada niat, ya Allah beri aku rezeki yang lapang, biar aku ini bisa bayar zakat, biar aku bisa bantu tetanggaku yang susah, biar aku bisa bantu saudara-saudaraku yang belum beruntung. Indah nggak itu Pak? Indah sekali. Dan itu tidak ada di agama lain Pak, yang niat berbisnis rata-rata ya, beribadah atau bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Tapi orang muslim enggak, termasuk makanya saya mengajak bapak-bapak atau terutama yang muda-muda yang sekarang ini lagi semangat nyari duit, hatinya ditanamkan, ya Allah mudahkan rezeki aku, ya Allah lancar ke, lapang ke, biar aku ini pajak zakat, biar bisa bayar zakat, insya Allah ya. Itu tambahan niat kita agar ibadah, agar setiap keringat kita, waktu kita ibadah semua, karena niat kita sudah bagus agar bisa menunaikan zakat. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, bagi kita yang sekarang sudah punya harta lebih dan ingin kena kewajiban zakat, harus kita sadari itu adalah titipan Allah, haknya orang miskin yang dititipkan Allah melalui orang kaya. Nah, orang itu tidak galak menunaikan zakat karena dia merasa itu milik dia. Tapi orang yang merasa harta itu titipan Allah,
yang Allah ingin berikan kepada orang miskin melalui dia akan bayar zakat itu. Sekali-kali berpikir begini, bisa saja Allah ganti, Allah ambil harta dia, dinjuk ke yang miskin, biar miskin yang bayar zakat kepada dia. Bisa nggak itu, Pak? Bisa saja. Jadi beruntung jadi orang kaya itu karena dia diamanahi oleh Allah, dititipkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk jadi penyalur. Dan itu hanya orang miskin. Ada satu kalimat indah sekali menurut kami dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau berkata, "Idza wajadta faqiran fi biladil muslimin fa'lam anna fihi ghaniyan yasriqu malahu." Kata beliau, jika kamu dapati ada orang fakir, susah, terlantar-lantar di negeri orang Islam, sekali lagi kata beliau, jika kamu mendapati ada orang fakir sampai nggak bisa makan di negeri muslim, ketahuilah di negeri itu ada orang kaya yang telah mencuri hartanya. Kira-kira maksud Pak Kata beliau, kalau di negeri Islam penduduknya muslim, tapi kok ada orang fakir yang terlantar sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa bayar anak sekolah, ketahuilah di negeri itu ada orang kaya yang ngambil harta dia. Kenapa Ustaz? Karena dia seharusnya nggak fakir, karena dia tuh dikasih rezeki sama Allah, cuma dititipin kepada orang kaya. Nah orang kayanya nggak ngenjuk, berarti orang kaya ini maling titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu kitab karya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, andai kata zakat itu ditunaikan dengan baik dan benar, tidak ada orang fakir di negeri ini. Pak, aku nak coba bayangkan saja Pak ya. Saya ini baru dapat amanah. Jangan yang inilah, ini saya rahasiakan. Janji saya sama yang mas. Khairul Tanjung tahu Pak? Khairul Tanjung, wong muslim. Hartanya berapa Pak? Yang punya Transmart nih Pak. Kurang lebih Pak ya, saya kalau tidak update 80 triliun hartanya. 2,5%-nya berapa Pak? Susah juga ngitung duitnya. Anggaplah 100 triliun. Jadi kalau 2,5%, 2,5 triliun. 2,5 triliun itu Pak, satu Palembang ini ngerasuk kan kalau yang miskin-miskinnya bisa dirubah kehidupannya itu. Baru satu orang yang bayar zakat. Bagaimana jika setiap orang kaya itu membayar zakat? Wajar kalau Profesor Yusuf Qaradawi mengatakan kalau zakat itu ditunaikan apa adanya, umat Islam ini sadar nak bayar zakat semua, niscaya tidak ada orang fakir di negeri muslim yang punya harta, yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kebun, yang punya sawah, yang punya harta pertambangan, batu bara, pertambangan, semuanya bayar zakat. Tidak ada orang miskin di negeri ini. Tapi buktinya apa Pak? Banyak orang berarti apa Pak? Banyak maling. Siapa yang maling? Berdasi galau, orang kaya. Yang berikutnya, poin-poin tentang zakat. Sekarang itu bagusnya zakat itu bersifat produktif. Maksudnya produktif mana Ustaz? Kadang-kadang ada orang punya zakat 100 juta, dibagikan kepada 100 orang, ngantri di rumahnya, panas-panasan. Itu kan fenomenanya Pak. Diinjunya sejuta. Apa kalau orang punya uang sejuta, bisa apa? Minggu depan minta-minta lagi. Nggak merubah nasib uang, tidak merubah nasib. Bahkan yang menyedihkan, orang itu suruh ngantri, harga dirinya taruh di mana Pak? Malu dia itu Pak.
Makanya saya nggak setuju betul orang yang mengumpulkan orang miskin di rumahnya dia bagi-bagi zakat. Itu salah, Pak. Dia nganter ke rumah-rumah orang. Bukan dikumpulkannya berbaris sepanjang gang itu. Cuma dapat 100.000, 200.000. Yang beberapa tahun lalu sampai berjibun, sampai meninggal terinjak-injak. Itu karena tidak paham bagaimana menunaikan. Pak, daripada 100 juta dibagi ke 100 orang, habis uangnya nggak ada bekas. Karuan 100 juta dibagi ke 5 orang aja. Kalau 5 orang berarti satu orang berapa? 20 juta, insya Allah bisa merubah nasib dia. Mana caranya Ustadz? Ada duit 100 juta, dilihat di kampungnya. Oh, saya punya kenalan. Dia ini punya keahlian bengkel. Cuma dia nggak bisa buka bengkel karena nggak ada modal. Dipanggil atau dia datangi ke rumahnya. Kamu itu apalah, pacak apalah kamu itu. Aku tuh Pak Haji bisa sebetulnya ngebengkel, tapi mana nggak punya modal. 20 juta, bukalah bengkel. Bukalah deh bengkel. Yang 5, kamu apa? Kali aku pacak masak, tapi mama nak buka usaha, tidak bisa. Bukalah pecel lele 20 juta. Itu jauh lebih baik daripada dibagi-bagi menjadi 100 orang cuma sejuta atau bahkan ada yang dibagi 1.000, 100.000 aja uang. Kenapa Ustadz? Ini yang disebut dengan zakat produktif namanya. Zakat yang disalurkan untuk produktif, bukan konsumtif yang habis begitu saja. Apa harapannya Ustadz? Zakat itu kalau bisa setelah disalurkan melahirkan muzaki baru, pembayar zakat yang baru. Jadi merubah status mustahik menjadi muzaki. Yang tadinya berhak menerima zakat, gara-gara berkah ada orang bayar zakat kepada dia, yang tadinya mustahik yang menerima zakat berubah menjadi pembayar zakat. Itu harapannya. Kalau begitu makmur kita, Pak. Di 2,5 triliun tadi. 2,5 triliun itu kan berarti kan 25.000 miliar. Iya, betul ya? Atau 2.500 miliar? 2.500 miliar. Bayangkan lah, 2.500, nyebutnya lebih susah. 2.500, kumpulkan 2.500 orang di Palembang, jok semiliar. Besok jadi muzaki galau itu. Betul gak? Kalau dapat semiliar jadi apa Pak? Kira-kira? Buka usaha dulu ya. Kira-kira jelas Pak? Insya Allah. Ini yang disebut dengan, alhamdulillah di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga itu. Baik, yang terakhir tentang keutamaan bekerja sebagai amil zakat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bekerja dengan amanah, ya, menunaikan dengan baik maksimal, insya Allah dianggap sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Ini bagi amil zakat. Yang kedua dan seterusnya banyak ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya pekerjaan adalah menjadi amil zakat jika dia ikhlas. Kemudian orang yang menunaikan pekerjaan sebagai amil zakat, dia tunaikan apa adanya dengan penuh keikhlasan, seperti orang yang bayar zakat. Seperti orang yang bayar zakat. Dan pastinya untuk dia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bedakan antara amil zakat dengan panitia zakat. Beda itu Pak, yang di masjid-masjid itu banyak panitia, bukan amil. Apa bedanya Ustadz? Amil zakat sama panitia zakat. Yang pertama, amil zakat dapat SK dari pemerintah. Kalau panitia zakat tidak punya, itu hanya inisiatif pengurus masjid baik ngumpulkan budak-budak, uang-uang jadi panitia. Itu satu bedanya. Yang satu resmi diangkat oleh pemerintah, yang satu tidak resmi. Yang kedua, amil zakat itu kerjanya sepanjang tahun, bukan di bulan Ramadan deh. Kenapa Ustadz? Karena orang bayar zakat itu kan tidak hanya di bulan Ramadan, zakat mal. Ada yang
nisab dan haulnya di bulan Sya'ban, ada yang di bulan Rabiul Awal, ada yang di Rajab, ya bayarnya di bulan itu. Makanya sebetulnya ambil zakat itu cak PNS, Pak. Seperti PNS, itu petugas dari pemerintah mengumpulkan zakat orang setiap hari. Mungkin hari orang ini, hari Senin zakatnya ini, hari Selasa dikumpulkan. Kalau panitia zakat, tugasnya hanya 5 hari di ujung akhir bulan. Yang ketiga, perbedaannya, amil zakat itu berhak dapat zakat. Berhak dapat zakat. Panitia zakat tidak berhak dapat zakat. Nggak boleh ngambil dari zakat kecuali dia miskin, kecuali dia fakir. Dapat zakat tapi bukan karena panitianya, karena kemiskinan dan kefakirannya. Kira-kira jelas, Pak? Kalau amil meski dia kaya dapat. Karena memang karena keamilannya. Yang berikutnya bedanya, orang yang menyerahkan zakatnya kepada amil dianggap sudah menunaikan zakat. Tapi orang yang membayar zakatnya kepada panitia zakat belum dianggap menunaikan zakat sampai panitia itu menyerahkan kepada yang berhak. Maksudnya mak manu mumet aku, Ustaz. Di masjid misalnya kita bayar zakat fitrah misalnya. Di bulan malam hari, malam takbir, kita bayar zakat kepada amil yang betul-betul resmi. Itu meski amil membagikannya minggu depan, kita sudah dianggap bayar zakat. Karena begitu zakat ini sampai ke tangan amil, meski belum dibagi-bagi, itu sudah menunaikan zakat namanya. Karena amil ini perwakilan dari mustahik. Perwakilan dari, artinya kalau bapak datang bawa beras ke masjid, kamu amil apa panitia? Amil, dinjuk ke dia, diterima sama amil. Kemudian kata amil, aku membagikannya minggu depan karena nak balik dulu ke kampung misalnya. Sah. Karena amil itu juga bagian dari mustahik dan dia wakil dari mustahik. Artinya kita sudah menyerahkan kepada Tapi kalau panitia zakat, dia nerima zakat itu malam itu, tahu-tahu besoknya kesiangan sampai hari kedua Ramadan baru bayar. Itu orang yang bayar zakat tadi dianggap belum bayar zakat. Padahal dia sudah menyerahkan ke masjid. Kenapa? Karena diserahkannya kepada dan panitia itu bukan perwakilan mustahik, tetapi dia perwakilan muzakki yang harus menyampaikan itu kepada para mustahik. Agak rumit ya, semoga bisa dipahami. Insya Allah itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.